kepentingannya jika dipanggil oleh hakim. Jika dipanggil oleh hakim itu pasal 65 itu ada di situ. Nah, hakim, apakah hakim membutuhkan dalam kasus ini? Tidak kan? Kalau tidak ya jangan dipaksa hakim untuk memanggil. Silakan terdakwa punya hak untuk mendatangkan ahli yang lain, silakan. Iya benar, itu sekarang lagi dibahas Yamin di sebelah itu, Mr. G. Mereka lagi menggiring opini bahwa kita itu untuk membuli BPOM karena BPOM itu adalah kata mereka adalah lembaga pemerintah yang tidak bisa menaungi masyarakat. Karena apa? Karena BPOM tidak bisa menerima undangan pribadi dari terdakwa. Terus katanya mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu Mr. Yamin lagi menggiring opini sebegitunya hari ini, sekarang ini. Coba dibuka pasal 180 KUHP. Oke, sebentar, Mr. Bagaimana hakim mau menghadirkan kalau bukan untuk kepentingan hakim? Ini murni untuk kepentingan Nikita Mirzani, terdakwa, bukan kepentingan masyarakat. Bukan. Nanti kalau sudah terbawa-bawa ke situ, giring opini nanti. Ya, silakan. Pasal 180 KUHP mengenai kejahatan terhadap kehormatan penguasa, Mr. G. KUHP itu KUHP itu. Iya, pasal 180 kan, KUHP kan? KUHP. Acara perdata. Oh, Perdata bukan KUHP, bukan KUHP. Oke, 180 KUHP. Nah, ini dia. Udah ada. perbuatan. Mengatur tentang keterangan ahli yang bisa diajukan dan digunakan dalam persidangan pidana. Dalam pasal ini disebutkan bahwa hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli jika diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara, dan permintaan tersebut bisa juga diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Jika timbul keberatan beralasan dari terdakwa terhadap keterangan ahli, hakim dapat memerintahkan penelitian ulang. Jadi pokok-pokok keterangan ahli dalam pasal 180 KUHP. Permintaan keterangan ahli, hakim ketua sidang berwenang meminta keterangan ahli apabila hal tersebut diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan dalam persidangan. Permintaan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya permintaan dari penyidik atau penuntut umum. Dah. Oke, menceloteh di dulu Bang apa? Nah, itu tadi kira-kira nih hakim membutuhkan ini ndak? Hakim kan melihat bahwa kasus ini adalah kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nah, relevan nggak dengan BPOM gitu kan? Jadi kalau nggak ada relevansinya, tentu saja hakim tidak akan memanggil untuk kepentingan menjernihkan suatu perkara pidana. Nah, sekarang yang butuh ini siapa? Yang butuh ini untuk kepentingan terdakwa. Terdakwa silakan secara pribadi. Kalau yang bersangkutan mau, kalau nggak mau ya nggak bisa. Gitu, Bang Dedi. Silakan Abah tambahi bah. Gini aja simpel kalau gitu. Kalau yang diminta nggak datang kan bisa dibilang gitu aja. Emang lu siapa ya kan? Gitu aja sih. Iya benar, Ya. bahasa gaulnya. Ya, logika lain dengerin. Kemarin ini bahasa gaul ya. Kemarin lo jelek-jelekin gue. Kenapa lo sekarang
butuh gue, itu bahasa gaul ya, disclaimer ya, begitu. Tapi kan pihak mereka itu suka sekali menggiring opini atau membelokkan topik gitu loh. Jadi sekarang tuh mereka Ya, menyerukan bahwa BPOM itu tidak melakukan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia gitu maksudnya. Jadi mereka tuh mengajak membuli BPOM gitu tadi itu. ya, Teriak kayak itu gitu. sudah sejak dari awal, mulai dari kriminalisasi polisi, jaksa, hakim tidak ini, semua BCA dengan kewenangannya dimaki-maki, ya kan sudah semua ada Iya betul. ada saksi yang tidak sesuai dimaki-maki. Nah, empat Iya betul. empat saksi kemarin ya, tidak ada yang sesuai. Begitu Iya loh. Jadi bahkan memang semua. Iya bahkan saksi pertama kemarin yang dihadirkan Nikita Mirzani pun tidak pernah memakai, tapi dia mendisklaimer bahwa mukanya bisa rusak. Padahal dia tuh membeli dan belum dipakai gitu. Jadi kita orang awam aja ngerti gitu. Tapi pihak sana tuh berusaha membelokkan topik perkara gitu loh, Mister G. Terima kasih loh Oke. selama ini udah memberi pencerahan ke kami, Bang Deddy, semuanya. Jadi kita ini orang-orang awam nih jadi lebih pinter gitu. Nah, Ngomongin oke. mereka gitu. Saya Terima kasih. saya bikin statement dulu ya. Jadi tidak ada kepentingan saya membela Nikita Mirzani. Saya bukan pendukung, saya bukan fan. Ya, saya tidak ada kepentingan saya untuk membela yang namanya Dr. Reza Gladys karena pengusaha skincare. Saya bukan pengusaha skincare. Jadi saya berada pada posisi di sini loh, ada dakwaannya saya baca, sikapnya saya lihat. Dari situ kita bisa menilai. Nah, sekarang digoreng-goreng mengenai duit. Insya Allah saya tidak kekurangan duit. Terima kasih. Iya, jangankan Mister G yang sering mensuarakan gitu, dibilang dibayar. Nah, kita ini yang sering komen di bawah atau sekedar komal dengan ibu-ibu aja, gitu kita dibilang dibayar gitu loh Mister G. Padahal kita kalau masalah uang kita juga kerja, apalagi saya nggak di Indonesia, saya di luar negeri. Jadi untuk dibayar itu kayaknya jauh sekali. Tapi mereka selalu menggiring opini kita yang mendukung RG itu dibayar. Kadang sakit hati juga. Tapi bahkan saya kemana sempat sakit hati ketika Mister G disebut dibayar, itu juga saya sakit hati kan, padahal itu nggak ada bukti sama sekali. Bahkan kita merasa cerdas gitu, merasa ngerti dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh para ahli ini gitu. Ya, itu benar tuh analisanya si Debbie kemarin di Komal tuh benar. Ya di sana itu biar profesor ngomong benar ya, kebenaran ya, dianggap sampah juga oleh mereka. Nggak tahu, nggak bisa diberikan masukan, nggak bisa diberikan pandangan, dia juga nggak paham bagaimana kasusnya. Bagaimana Debbie? Kalau sorry Tentang Bang, mangga Bang Deddy, mangga. Oh iya, maksudnya tentang KMI tentang kasus ini Kak ya. Gimana tadi Kak? Halo? Penggiringan opini mereka itu selalu di luar jalur gitu loh Kak. Misalnya kalau masalah BPOM gitu kan, memang sebenarnya yang kita tahu ini kan tidak ada hubungan dengan BPOM, tapi mereka menggiring opini lagi kita harus membenci BPOM karena BPOM tidak bisa mesejahterakan masyarakat Indonesia gitu-gitu. Oke, jadi gini aja Gini ya. cara menjawabnya. Gini Det, bentar Det. Gini, jadi mereka tuh mau kan BPOM membuka bahwa produk Reza Gladys bermasalah, tapi faktanya bahkan Reza Gladys dalam bulan Desember atau November sudah melaporkan hasil labnya semua produk-produknya ke BPOM. Bagaimana BPOM mau mengatakan bahwa produknya bermasalah kalau laporannya benar? Satu, kedua, intinya gini.
yang namanya Reza Gladys tidak akan berani melaporkan jika dia punya masalah produknya, karena pastinya akan diulik semuanya, akan dibongkar semuanya sebagai barang bukti. Ketiga, permasalahan ini adalah bukan kasus tentang produk. Kalau permasalahannya tentang produk itu akan ada tes forensik, tes laboratorium dan lain sebagainya, karena harus ada dokter ahli yang menentukan bahwa itu produk skincare ingredientnya apa saja, itu ahlinya yang itu semuanya. Nah, yang ini adalah kasusnya pemerasan dan pencucian uang. Bagaimana BPOM akan dihadirkan, karena BPOM adalah pengawas obat-obatan dan makanan. Kalau misalnya ada permasalahan, dan BPOM ini adalah pejabat negara yang akan bekerja untuk semua rakyat, bukan untuk individual. Kalau misalnya ada mantan pejabat BPOM dihadirkan, boleh kan, tapi datanya kurang akurat. Misalnya yang kemarin tuh mantan jaksa akan dihadirkan, boleh, tapi faktanya juga tidak begitu akurat, harus bisa menganalisis sendiri. Gitu aja. Monggo yang lain. Iya, setuju Bang. Namanya orang panik gua nih, ya. Namanya orang panik, orang hopeless, ya kan. Orang nggak punya dasar, maka semua juga akan diambil. Nah, ini kan bentuk kelucuan hukum sebetulnya, ya. Bentuk kelucuan hukum yang memang dipertontonkan oleh para pihak yang nggak mengerti tentang cara pembelaan yang benar. Udah gitu aja, simpel kok bahasanya. Karena Ya, saya melihat ngapain juga gini? banyak statement-statement orang-orang hukum yang ahli hukum itu banyak sekali, kayak Rehi Tohang dan orang yang rambutnya keriting, banyak sekali para penegak hukum yang senior-senior itu yang bagus-bagus kelasnya itu mengatakan bahwa Wan Prestasi, BMH dan lain-lainnya itu tidak ada mengenal tentang BPOM untuk hadir sebagai saksi, juga tidak relevan dengan kasusnya gitu loh. Lanjut, monggo. Oke, saya buka analogi. Analogi ini kan sekarang ceritanya ini kan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Permasalahannya skincare. Ya kan, teman-teman digiring ke skincare. Jadi kalau teman-teman di sana itu mengatakan bahwa iya itu kan penting, itu kan awalnya dari skincare kan begitu. Sehingga terjadinya pemerasan gitu. Makanya penting skincare. Nah, gitu kan. Bukan begitu cara pandangnya. Saya kasih tahu nih. Teman-teman mungkin bisa analogi aja dia, analogi. Ada seseorang melakukan perbuatan, ya. Mungkin Dedi tahu nih, misalnya kalau 338 ya, mungkin apa ya, 338 menggunakan parang. 338 menggunakan parang itu menghilangkan nyawa orang lain, ya, menggunakan parang. Apa perkara pokoknya? Dedi, saya tanya, perkara pokoknya apa kalau menghilangkan nyawa orang lain itu? Bicara tentang pembunuhan, Mr. Zia, menghilangkan nyawa Ya, orang. Oke, stop di situ. Nah, karena dia menggunakan parang, parang inilah yang diusut. Ini berasal dari mana, siapa yang buat, mana pandai besinya. Nah, itulah yang mau diurut-urut ke sana. Akhirnya apa? Bias. Jadi nggak penting. Jadi apa perkara pokoknya? Ya itu tadi yang menghilangkan nyawa. Itu yang dibahas. Itu yang jadi perkara pokok. Dengan menggunakan apa? Parang. Nggak perlu lagi tanya lagi siapa yang pembuat parangnya berasal dari mana, tipenya apa, mereknya apa, nggak penting. Nah, inilah. Silakan Abah ditanggapi nih. Ini analogi yang mudah saja. Ya gini sederhana, kayak misalnya kita mau ke pasar minggu, ya kan, ada ojek, ada metro mini, ada taksi, ya kan, ya gue bilang Mas Haji, besok kita ketemu di pasar minggu ya, kan saya nggak perlu tahu Mas Haji naik apa. Gitu aja kan, simpel.
Masa saya harus tanya kan gitu, lewat mana, ya kan, pakai baju apa kan, enggak, yang penting Mr. G jam 9 ketemu saya di pasar Minggu, titik. Nah kalau Mr. G nggak nyampe, berarti kan nyasar, udah gitu aja udah. Namanya orang nyasar Mr. G. Nggak punya otak gitu namanya orang-orang gitu. Iya, nggak usah didengerin. Pokoknya yang teman-teman yang sudah ketemu dengan kita-kita di sini, nggak usah didengerin yang lain. Nanti berubah lagi tuh analoginya. Kemarin dia bilang, kalau pemerkosa, dia bilang ya maaf ya, pemerkosaan 1 tahun lagi pemerkosaan ya. Nah itu Analogi Mr. G, apa? itu Mr. G kemarin yang saya bener-bener apa namanya angkat kemarin itu, kenapa pengacara pihak terdakwa itu mencontohkan bahwa pemerkosaan kalau 1 tahun lagi berarti minta diperkosa lagi dong. Nah itu aneh gitu, analogi yang nggak masuk akal. Padahal Reja Gladys itu waktu itu nanya ke IM, oh jadi 1 tahun lagi itu nanti baru lagi ya Mad? Itu kan pertanyaan, bukan dia mau lagi. Maksudnya gimana sih itu pengacaranya ngikutin nggak sih dari awal? Malah bikin analogi yang nggak betul, bikin analogi malah pemerkosaan. Nggak nyambung sama sekali gitu. Iya, karena saya itu yang begini-begini itu saya memperhatikan cara